Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita berjumpa di hari Kamis, 3 April 2025 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari mengisi hari berkat Tuhan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan awali semuanya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak menjalani kehidupan yang adalah berkat Tuhan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau lewat belajar firman, dan biarlah kehidupan kami selalu diterangi oleh firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, terangi juga hati pikiran kami saat ini untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29, hingga ayatnya yang ke-32. Firman demikian, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikian firman, mari merenungkannya dengan tema suara dari sorga meneguhkan iman. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap percakapan, baik dua orang maupun lebih, selalu menghasilkan suara yang dapat didengar orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasti semua orang yang mendengarnya akan menanggapi secara berbeda-beda. Ini mengindikasikan bahwa tidak hanya dalam pola hidup, tingkah laku, dan bertutur kata orang itu berbeda, tetapi juga dalam menanggapi suara melalui penyampaian dan percakapan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa telah terjadi percakapan antara Yesus Kristus dengan Bapanya di sorga. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus Kristus mendengar suara dari percakapan itu. Muncul beberapa tanggapan yang berbeda, seperti tanggapan bahwa suara itu adalah suara guntur, tetapi ada yang menanggapi suara itu adalah suara seorang malaikat yang berbicara dengan Yesus Kristus. Nah, perbedaan tanggapan ini menunjukkan bahwa meskipun tanda-tanda ilahi jelas ada, tetapi tidak semua orang yang mendengar dapat memahami dengan cara yang sama. Oleh karena itu, Yesus Kristus memberikan penjelasan di ayat 30 bahwa suara itu bukanlah untuk kepentingannya, melainkan untuk orang-orang yang mendengarnya, agar mereka percaya bagaimana Tuhan Allah sedang bekerja di dalam Yesus Kristus. Hal ini menegaskan bahwa suara yang mereka dengar itu menjadi suara yang meneguhkan dan memperkuat iman mereka. Dan setiap orang yang mendengarnya meyakini dan mengimani kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk memastikan bahwa dosa dan kejahatan oleh penguasa dunia, yakni iblis, telah dikalahkan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib memiliki kuasa menyelamatkan dan membuka jalan bagi semua orang untuk datang menerima keselamatan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Setiap orang percaya dapat memperoleh nasihat, teguran, penghiburan, dan kekuatan melalui kegiatan membaca Alkitab dan merenungkannya. Suara yang datang kepada kita bukan untuk kepentingan dari pemilik suara itu, yakni Tuhan Allah, melainkan suara itu adalah untuk kepentingan kita yang mendengarkannya. Saat ini, ketika kita mendengar firman-Nya, Ia berkenan hadir dengan suaranya melalui pembacaan Alkitab dan
perenungan untuk kita sebagai orang tua dan anak-anak dalam rangka meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Karena itu, biarlah hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur diingatkan lagi dengan firman untuk peka terhadap suara Tuhan bagi kami, termasuk ketika mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Maka buka telinga kami, hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami benar-benar dituntun oleh firman-Mu. Bapa di sorga, berkati kami semua dalam perjalanan kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri, anak dan orang tua. Biarlah kami selalu hidup rukun dan damai, dan kami selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Karena itu setiap pribadi kami dalam keluarga, ketika kami bekerja, Tuhan kuatkan dan mampukan kami semua dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu yang juga setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, ada terus dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Karena itu berdoa bagi mereka yang tengah bergumul hari ini, biarlah Tuhan menguatkan mereka, berikan mereka ketabahan, iman yang teguh dalam menghadapi setiap pergumulan. Tapi ketika mereka ada dalam limpahan sukacita oleh karena berkat Tuhan, biarlah sukacita itu selalu ada di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk selalu Engkau berkati dan sertai para hamba-hamba-Mu diaken, penatua, guru agama, pendeta, ada di gereja Masihi Injili Minahasa secara khusus yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, diberkati disertai oleh Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada diberkati. Kau juga memberkati pemerintah kami, biarlah mereka dapat dan dimampukan untuk mengerjakan tugas mereka dengan baik. Para pemimpin gereja kami pun demikian, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya membawa di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah program Renungan Harian Keluarga hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Ikuti selalu Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.